Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, para warga binaan baik di Rutan kelas 2 Pontianak dan di Rutan Bengkayang. Apa kabar hari ini? Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi kita semua. Mari kita memulai karya agung Allah ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang bertata dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas karya agung-Mu, maka kami pada hari ini dapat berkumpul bersama, baik di Gereja Okumene Rutan Pontianak kelas 2A dan juga Gereja Okumene Rutan Bengkayang. Semoga apa yang kami dapat dalami pada hari ini, pendalaman kitab suci, katekese, pembinaan, bimbingan, dan penyuluhan ini dapat memberikan makna bagi hidup kami, terutama kami yang berada di tempat ini, di rumah retret ini, di tempat pembinaan ini. Semoga kami dapat bertumbuh dalam iman dan selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, dan yang paling utama kami dapat melayani, mewartakan firman dan sabda-Mu dengan kesaksian iman kami, dengan keteladanan kami. Berkatilah kami agar kami selalu dimampukan untuk mengerti firman dan sabda-Mu dengan bimbingan Roh Kudus-Mu. Kami juga berdoa bagi kawan-kawan kami yang mungkin belum hadir pada hari ini karena sakit atau ada masalah atau ada hal-hal yang mungkin mengganggu kekuatan-kekuatan jahat. Berkatilah mereka dan pulihkanlah mereka dari hal-hal tersebut agar mereka dapat kembali untuk dapat bergabung bersama kami. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan pembinaan kita pada hari ini. Terima kasih untuk Rutan Bengkayang yang sudah bergabung, juga para pengurus gereja yang telah memfasilitasi ini. Semoga kegiatan ini dapat rutin seminggu sekali kita laksanakan walaupun berbeda jarak. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dulu saya pernah bertugas di Kabupaten Bengkayang kurang lebih 14 tahun. Jadi ya artinya back to home walaupun melalui jalur online ya Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Semoga yang mengenal saya tidak merasa ragu untuk terus belajar firman dan sabda Tuhan. Mungkin ada yang sudah mengenal saya, ada mungkin kerabat atau saudara saya yang berada di tempat pembinaan tersebut. Selalu bersemangat ya dalam menjalani hidup ini. Baik Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita akan mendalami dua perikop kitab suci, dua bacaan pada hari ini. Dan pada tanggal 2 Februari 2022 ini, bulan 2 ya, tanggal 2 bulan 2 tahun 2022 ini, angka 2-nya banyak ya. Setelah kemarin kita merayakan ya tradisi Imlek bagi kita umat Kristiani ya. Mungkin dulu pernah ditanyakan oleh Pak Gidot apakah kita boleh merayakan tradisi. Silakan, kita menghargai dan menghormati tradisi, tetapi tetap kita mencintai Yesus Kristus. Nah, itu yang utama. Jadi selamat merayakan Imlek bagi umat Kristiani, terutama bagi ya umat dari etnis Tionghoa yang mungkin melaksanakan atau melakukan tradisi Imlek. Nah, pada hari ini kita akan mendalami yang pertama adalah bacaan dari Nubuat Maleaki bab 3 ayat 1 sampai 4. Mari kita baca bersama-sama. Beginilah firman Tuhan semesta alam, lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tuhan yang kamu cari itu dengan mendadak akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kendaki itu sesungguhnya ia datang. Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia laksana api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala,
dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita lanjutkan dengan bacaan yang kedua. Pada hari ini ada 3 bacaan ya. Bacaan yang kedua adalah bacaan dari surat kedua orang Ibrani bab 2 ayat 14 sampai 18. Mari kita baca bersama-sama. Saudara-saudara, orang-orang yang dipercayakan Allah kepada Yesus adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka Yesus menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya Ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang Ia kasihani, tetapi keturunan Abraham. Itulah sebabnya dalam segala hal Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya Ia menjadi imam agung yang menaruh belas kasihan, yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita lanjutkan dengan Injil suci menurut Lukas bab 2 ayat 22 sampai 40. Mari kita baca bersama-sama. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada juga di situ seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya sesudah menikah. Ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan bersyukur kepada Allah serta berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta anak Yesus ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga dengan pewartaan Injil suci ini iman kita selalu diteguhkan. Amin. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kalender gereja Katolik atau dalam kalender gereja Kristen, pada hari ini kita merayakan yang namanya pesta Yesus dipersembahkan di bait Allah. Jadi pesta Yesus dipersembahkan di bait Allah ini juga merupakan salah satu peristiwa gembira dalam devosional doa Rosario, ya. Itu peristiwa keempat, peristiwa gembira yang keempat, Yesus dipersembahkan di bait Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan yang kita akan dalam ini sungguh agung. Kami telah menerima kasih setia-Mu ya Allah dalam bait-Mu yang kudus seperti nama-Mu ya Allah. Demikianlah kemasyhuran-Mu sampai ke ujung bumi, tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan.
Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bait suci Allah pada hari ini bagi umat Kristiani adalah gereja. Jadi gereja adalah bait suci Allah, maka kita harus selalu menjadi suci dan kudus. Maka kita adalah anak-anak kudus atau anak-anak suci dari Allah yang telah dibaptis dalam gereja yang merupakan bait suci Allah. Nah, Yesus dipersembahkan di bait Allah itu adalah semacam suatu simbolisasi bahwa Yesus dia dipermandikan. Nah, itulah tanda bagaimana kita sebagai orang Kristen itu dipermandikan. Maka permandian bayi itu adalah permandian yang sah menurut gereja. Maka itu adalah tradisi Alkitabiah yang merupakan warisan dari Yesus sendiri, dari orang-orang Yahudi untuk mempersembahkan anak di bait Allah. Jadi kita tahu bahwa Yesus itu disunat pada hari ke-8 dan dia dipersembahkan di bait Allah, merupakan suatu tanda bahwa anak sulung dari setiap orang Yahudi yang lahir itu harus menjadi orang-orang yang diberkati dan dia memberkati banyak orang. Maka ada pertanyaan kemarin itu, mengapa suku Dan itu tidak dimasukkan dalam materai? Itu sebenarnya ada hubungannya dengan ini ya. Jadi PR-nya tuh berat juga ya. Seminggu ini saya mencari jawabannya itu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari kemarin Pak. Ya, ada seorang bapak bertanya seperti itu. Nah, Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, beginilah firman Tuhan semesta alam. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tuhan yang kamu cari itu dengan mendadak akan masuk ke bait-Nya. Jadi kata ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Nubuat Maleaki itu menyatakan ini, ya, bahwa ya ada yang mempersiapkan jalan di hadapanku. Ya, jadi aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Ini sama seperti suruhan Yohanes Pembaptis, ya. Nah, tetapi mengapa nubuat Maleaki ini bisa melihat vision atau melihat masa depan? Ya, karena memang itu dinubuatkan oleh Allah sendiri melalui Maleaki, maka disebut nubuat Maleaki. Jadi Maleaki itu penyambung lidah Allah. Tuhan yang kamu cari itu dengan mendadak akan masuk ke bait-Nya. Kata mendadak itu artinya tidak disangka-sangka atau tidak diduga-duga oleh manusia. Rancanganku bukanlah rancanganmu, rancanganmu bukanlah rancanganku. Jadi apa yang disampaikan oleh Maleaki kepada bangsa Israel ini merupakan suatu kegenapan yang disampaikan kepada bangsa Israel bahwa Allah itu tidak akan bisa diperkirakan kapan dia akan masuk ke bait Allah. Artinya kata masuk ke bait Allah ini itu adalah suka-suka Allah, kehendak Allah, ya. Malaikat perjanjian yang kamu kendaki itu sesungguhnya ia datang. Jadi jelas utusan Allah ya adalah malaikat. Malaikat itu adalah utusan Allah. Maka malaikat itu melaksanakan kehendak Allah. Kalau iblis itu melawan kehendak Allah. Nah, jadi bagi kita manusia yang mengikuti kehendak Allah, kita adalah orang yang beriman dan bertakwa. Bagi orang yang melawan kehendak Allah, itu adalah orang yang sesat. Nah, itu saja sebenarnya perbedaan, ya. Ada orang yang menjadi pengikut Kristus, ada yang anti Kristus, ya. Ada orang yang dibaptis, setelah itu dia ya tidak melakukan kehendak Allah, lalu melawan kehendak Allah, bahkan lebih terpuruk lagi dia menghujat Allah. Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Jadi apa yang dikatakan oleh Maleaki ini adalah suatu perwujudan iman. Jadi kalau Allah sudah ya menampakkan diri, ya tidak ada yang bisa berdiri, semuanya harus bersujud menyembah Allah itu. Mengapa? Karena Allah Maha Agung, Maha Suci, Maha Dahsyat, Maha Kuasa, dan dialah Sang Pencipta alam semesta ini. Kita hanya adalah ciptaannya. Maka ini sebenarnya menyatakan kepada umat Israel bahwa Allah adalah Raja bagi semua alam semesta dan terutama manusia. Sebab ia laksana api, tukang pemurni logam, dan seperti sabun, tukang penatu. Nah, ini ingin menyampaikan suatu perumpamaan yang bisa dapat diserap atau ditangkap oleh bangsa Israel. Maka apa yang disampaikan Tuhan melalui Maleaki ini sebenarnya ingin menyatakan bagaimana mereka bisa mempersiapkan diri untuk
dilawati Allah, untuk kedatangan Allah, maka mereka harus bertobat, ya, karena Allah lah yang memurnikan mereka, ya. Jadi maka dibuatlah laksana api tukang pemurni logam. Jadi logam itu bisa dimurnikan atau dibentuk kembali itu dengan api, ya. Nah, dan seperti sabun tukang penatu, ya. Jadi seperti itu. Jadi tukang penatu itu mencetak barang-barang itu dengan metode cetakan sabun zaman itu. Jadi zaman itu sudah ada percetakan. Jadi kalau ingin membuat suatu perkakas, mereka ya membentuk dulu, setelah itu menuangkannya ke dalam, ya, tempat atau ya semacam sabun itu. Jadi nanti sabun itu menahan panas dari logam itu dan bisa terbentuklah yang namanya barang-barang yang diinginkan seperti cawan, cangkir dan sebagainya. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan perak dan ia mentahirkan orang Lewi. Nah, ini jelas, ya. Artinya, ya, perkakas-perkakas yang ada di bait Allah itu harus, ya, kudus, suci, karena Allah berada di bait suci Allah itu, ya. Makanya perkakas-perkakas perak itu, ya, itu harus dimurnikan. Lalu, ya, yang bisa mempersembahkan kurban bakaran itu adalah keturunan Lewi, karena sudah dibuatkan seperti itu. Maka ia mentahirkan orang Lewi. Mentahirkan itu artinya memulihkan, memurnikan. Jadi orang Lewi itu ditahirkan dulu, ya. Dia harus kudus, tidak cacat celah, maka dia bisa untuk menjadi imam, ya, bagi umat Israel. Menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, ya. Artinya menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Jadi emas dan perak itu harus disucikan. Jadi semua perabot-perabot dari bait suci Allah itu harus kudus, karena Allah, ya, bertahta di bait suci Allah itu. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban yang benar kepada Tuhan. Jadi orang-orang Lewi ini, para imam ini, kita tahu, ya, Zakaria itu, ya, dari keturunan Lewi, ya, dia adalah dari rombongan Abia. Dia mempersembahkan kurban bakaran. Maka kita tahu Yohanes Pembaptis itu adalah keturunan imam. Maka Yohanes Pembaptis itu adalah imam, ya. Maka imam itu bisa membaptis orang. Makanya Yesus datang kepada, ya, kepada Yohanes Pembaptis itu semacam, ya, krisma, ya. Yesus dibaptis itu selain dia sudah dipersembahkan ke bait Allah, Yesus juga harus, ya, menyatakan dirinya kembali kepada Yohanes Pembaptis, karena Yohanes Pembaptis adalah imam. Dia dari keturunan Zakaria, ya. Maka banyak yang bertanya-tanya, mengapa Tuhan harus dibaptis? Sebenarnya ini adalah simbolisasi bahwa ketika dia waktu umur 8 hari sudah dipersembahkan ke bait Allah, dia kembali untuk datang, ya. Nah, inilah simbolisasi sakramen krisma yang diberikan kepada, ya, memang kata baptis itu, ya, Yesus dipermandikan itu. Maka kata Yohanes Pembaptis, aku membaptis kamu dengan air, tetapi yang daripadaku atau yang berkuasa daripadaku, dia akan membaptis kamu dengan darah dan roh, atau dengan roh dan darah. Nah, maka itu adalah inisiasi, menandakan kita sebagai umat Allah, menandakan kita sebagai milik Allah, dan milik Allah itu harus murni. Nah, jadi seperti itu Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Maka persembahan Yehuda, ya, dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikianlah sabda Tuhan, kan. Jadi Bapak-bapak yang terkasih, ya, persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala. Mengapa Yehuda dan Yerusalem ini berdosa? Ini akibat dosa Daud, ya. Jadi keturunan Yehuda ini sebenarnya adalah keturunan yang diurapi. Dia adalah keturunan yang diberkati Allah karena Daud. Jadi dari tunggul Isai itu ada, ya, yang dipilih Allah kembali karena Saul dari keturunan Benyamin itu melakukan perbuatan dosa, sehingga Yehuda, ya, itu menjadi orang yang diurapi Allah karena memang pada prinsipnya Yehuda ini adalah keturunan dari istri pertamanya, ya, Yakub. Dia dari anak dari Lea, anak keempat, ya. Ya, karena anak pertama itu Simeon, anak kedua itu,
anak pertama itu Ruben, kemudian yang kedua Simeon, itu sudah mendapat cacat celah, ya. Ruben itu meniduri istri bapaknya, salah satu gundik bapaknya itu ditiduri, ya. Sedangkan Simeon itu melakukan pembunuhan terhadap iparnya, ya. Kalau kita baca, kemudian Lewi itu dikhususkan hanya untuk menjadi imam. Sedangkan Yehuda inilah lahir nanti raja. Tapi itu karena kesalahan dari Saul, keturunan Benyamin, ya, yang melakukan tegar tengkuk atau kebebalan, ya. Karena dia bukan imam, dia hanya diurapi sebagai raja, ya. Dan dia harus mendapat, ya, sanksi atau dari hukumannya sendiri, ya. Jadi seperti itu. Maka Daud yang diurapi Allah ini, dari keturunannya itulah akan lahir Mesias. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Nah, inilah Yesus Kristus. Jadi Maleaki ini mengucapkan suatu visian, ya. Ingat, orang-orang Kristen itu bisa mendapatkan visian, penglihatan, bukan ramalan. Ingat, ramalan itulah yang menyebabkan Saul itu menjadi manusia yang berdosa. Dia ingin mengetahui tentang siapa raja selanjutnya, maka dia membangkitkan Imam Eli dengan cenayang atau peramal. Nah, si dukunnya atau cenayang itu mati, sedangkan Saul itu mendapat dosa berat karena tidak boleh, ya. Nah, ini sudah disampaikan, dan akibatnya Saul harus mendapat malapetaka selanjutnya, kutukan-kutukan selanjutnya. Tidak sabar, ya, akhirnya dia mempersembahkan kurban bakaran, padahal itu tugasnya Samuel, ya. Karena Samuel yang mengurapinya, karena Samuel dituntut oleh para tua-tua orang Yahudi supaya memilih raja manusia, padahal harusnya rajanya Israel adalah Allah. Nah, Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan bukalah dirimu lebar-lebar hai pintu-pintu abadi, supaya masuklah raja kemuliaan. Siapakah raja kemuliaan? Tuhan yang jaya dan perkasa, Tuhan yang perkasa dalam peperangan. Itulah raja kemuliaan. Tuhan yang jaya dan perkasa, Tuhan yang perkasa dalam peperangan. Nah, kata peperangan ini adalah peperangan rohani. Memang sering disimbolisasi dengan peperangan jasmani, tetapi peperangan rohani itu terjadi karena malaikat Tuhan yang jatuh itu ingin sama seperti Allah. Maka mereka melakukan pemberontakan terhadap Allah, dan mereka akhirnya harus, ya, tidak tinggal bersama Allah lagi karena mereka dihukum oleh dirinya sendiri. Nah, itulah iblis. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan bukalah dirimu lebar-lebar hai pintu-pintu abadi, supaya masuklah raja kemuliaan. Siapakah itu raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah raja kemuliaan. Jadi raja kemuliaan itu dialah Tuhan semesta alam. Maka ada yang disebut dengan raja, ya, Yesus raja Tuhan semesta alam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita dalami bacaan yang kedua. Dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Nah, ini kita akan dalami surat kepada orang Ibrani, ya. Saudara-saudara, orang-orang yang dipercayakan Allah kepada Yesus adalah anak-anak dari darah dan daging. Jadi, yang dipercayakan Allah kepada Yesus itu adalah anak-anak dari darah dan daging, ya. Mengapa dari darah dan daging? Kita diciptakan dari debu dan tanah dan diberikan ruah atau roh oleh Allah, sehingga kita menjadi darah dan daging. Nah, maka Yesus menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Jadi iblis yang telah berkuasa atas maut itu, ya, iblis ini kan menggoda Adam dan Hawa, ya. Apa kata iblis, ya kan? Ular itu. Jadi ular itu adalah iblis, ya. Jadi dia katakan, ya, kecerdikannya, jika kamu makan buah yang ada di tengah-tengah itu, maka kamu akan sama seperti Allah. Nah, padahal Allah sudah berfirman, ya, rahasia Allah itu diberikan kepada Adam dan Hawa. Jika kamu makan buah itu, ya, pastilah kamu mati. Maka maut itu, ya, itu dikuasai oleh iblis itu, dikuasai oleh setan itu. Upah dosa adalah maut, ya. Jadi iblis itu memang berkuasa atas maut. Tetapi karena Yesus Kristus, maut itu dikalahkan. Maka maut itu hanya menjadi sengat bagi orang yang beriman, bagi orang Kristiani.
Jadi ingat, kematian kita itu adalah sukacita. Jadi banyak orang berkata duka cita itu hanya unsur lahiriah. Sebenarnya kita bersyukur atas kematian. Maka kematian itu kan ada 4 yang menyebabkan kematian itu. Yang pertama adalah sakit, ya. Jadi semua orang itu pasti sakit, ya, walaupun sakitnya mendadak, ya, dan sebagainya. Yang kedua karena kecelakaan, ya kan, kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, kecelakaan waktu, ya macam-macam. Bahkan ada orang mandi pun kecelakaan di WC, di toilet, ya. Berikutnya ada kematian yang disebabkan oleh bencana, musibah. Nah itu, ya, tanah longsor, gempa bumi, banjir, ya, dan banyak bencana lainnya. Karena dunia ini rapuh. Bukan Allah yang mencobai manusia, tetapi yang mencobai manusia itu iblis. Jadi sering kita memutarbalikkan fakta, ini cobaan dari Allah. Ya tidak, dunia ini sudah rapuh. Ingat ya, ada 3 godaan yang membuat kita jadi dosa. Itu adalah godaan dunia, godaan iblis, dan godaan hawa nafsu kita. Nah, berikutnya yang keempat itu terbunuh atau dibunuh. Nah, ya. Jadi kematian itu. Nah, tetapi bagian yang terbunuh dan dibunuh ini adalah penyebabnya karena faktor hal-hal disengaja. Ya, karena mungkin peperangan, ya, ikut perang, atau misalnya saling berkelahi, ya, atau mungkin karena ya disantet, diguna-guna, orang itu terbunuh atau dibunuh dan sebagainya. Nah, itu faktor kematian itu. Tetapi kematian itu bagi orang Kristen itu adalah sengat. Jadi hanya memisahkan jasmani dan rohani. Tetapi bagi orang yang tidak mengimani Yesus dan dia berbuat dosa, kematian itu adalah kutukan. Maka kematian itu adalah kesialan, ya. Jadi makanya banyak orang Kristen ini sebenarnya hati-hati, ya. Tidak mau makan waktu orang mati, alasannya macam-macam lah, ya kan? Padahal makan minum itu kan memang kebutuhan jasmani. Ya, maka apa kata Santo Paulus kepada orang-orang waktu itu, ya? Jika kamu makan minum itu karena iman, itu berarti kamu salah. Tapi kalau makan minum itu karena kamu adalah ya makhluk jasmani yang membutuhkan makan minum, silakan. Nah, jadi banyak orang sering berkata, wah makan ini sial, minum ini sial. Ya, tidak ada urusan sialnya itu, ya. Jadi bagi orang Kristiani merayakan Imlek itu tidak ada kesialan lagi. Imlek itu adalah ucapan syukur, cinta kasih karena panen atau musim semi, ya kan? Jadi tidak ada lagi lah, misalnya tidak boleh nyapu, tidak boleh pakai baju ini, tidak boleh baju itu. Ya bagi orang Kristiani ya tidak ada lagi. Imlek itu hanyalah tradisi. Jadi seperti itu. Jadi mungkin masih ada yang berpikir ini itu, ya kan? Nah, jadi ingat, maut itu dikalahkan. Jadi sengatnya itu ya hanyalah sengat saja, hanya memisahkan jasmani dan rohani kita. Nah, saudara-saudara, orang-orang yang dipercayakan Allah kepada Yesus adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka Yesus menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Jadi iblis itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus, ya, berkat wafatnya di kayu salib. Jadi kekuasaan iblis itu sudah tidak ada lagi. Maka orang bertanya, peperangan rohani itu ya sudah selesai. Apakah peperangan rohani itu akan datang lagi? Wah, itu urusan nantinya. Itulah anti Kristus, ya. Iblis menggunakan alatnya, dialah anti Kristus yang akan melakukan peperangan. Nah, tetapi dunia juga memperalat manusia itu untuk peperangan jasmani, ya. Jadi dunia, kemudian hawa nafsu, ya iblis tinggal tepuk tangan saja kan begitu, ya. Nah, dan ya supaya dengan jalan demikian, ya, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi Bapak-bapak yang terkasih, jika kita masih takut akan maut, ya, itu berarti kita masih hidup dalam perhambaan, padahal kita sudah diangkat Yesus sebagai saudara, ya. Jadi kalau kita masih ya takut akan maut itu, kematian itu pasti, ya Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ya itu tadi caranya, ya 4 hal itulah caranya tadi. Semuanya mau matinya itu secara sakit lah, ya kan? Atau ada yang berkata sakit, tidak perlu sakit, mati dalam tidur, ya kan? Nah itu urusan yang berbeda, karena kita tidak boleh memilih kematian kita. Karena kematian itu misteri. Tidur saja adalah kematian sementara bagi kita. Bagaimana kita bisa bangun? Tuhan Allah yang membangunkan kita. Oh, kawan kita Pak yang membangunkan kita. Itu kan
alatnya, kan begitu. Ya. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, maka ya, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi maut itu adalah suatu kutukan, ya, kesialan bagi manusia. Jadi kata Yesus, ya, kalau bersama dengan aku, ya, jika seseorang kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperolehnya. Tetapi kalau dia kehilangan nyawanya bukan karena aku, dia tidak akan mendapatkannya. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham. Nah, ini jelas ya. Ingat, malaikat-malaikat tidak dikasihani oleh Allah. Malaikat itu sudah sepantas dan selayaknya mengikuti kehendak Allah, karena memang dia diciptakan sebagai makhluk rohani. Tetapi karena keturunan Abraham, nah, Abraham itu bapak orang beriman. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ya, jadi itu harus dipahami konsepsi berpikirnya. Jadi, ya, malaikat sekali berdosa, dia berdosa selamanya. Dan dia menjadi iblis, mengutuki dirinya menjadi iblis. Tetapi manusia berdosa, dia masih mendapat belas kasih Allah, bahkan mendapat pengampunan dari Allah melalui Yesus Kristus. Nah, maka manusia itu dibebaskan dari dosa. Kita tahu ya apa yang terjadi. Daud itu beberapa kali melakukan perbuatan dosa, kan. Bahkan perbuatan yang paling keji adalah mengambil istri panglima perangnya Uria, Batseba, ya. Dan akibat ulah dosanya itu anak yang pertama, hubungan gelapnya dengan Batseba itu mati. Ya, kemudian dia harus menanggung akibat. Kita tahu bacaan kemarin bagaimana Absalom. Ya, Absalom itu membunuh anak adiknya sendiri dari istri yang lain karena adik Absalom itu diperkosa oleh adik tirinya itulah, adik dari mama yang berbeda. Lalu Absalom itu ingin membunuh Daud, ya kan? Nah, itu akibat apa tadi? Akibat ulah dosa dari Daud sendiri. Tetapi Daud itu bertobat terus-menerus. Ya. Jadi pertobatan Daud itu berkenan di hadapan Allah, tetapi harus menanggung akibatnya. Ya. Jadi Absalom sendiri, ya, itu tragis, ya. Rambutnya itu tersangkut di cabang pohon terbatin, ya kan? Lalu bagalnya lari, lalu akhirnya dia dibunuh, ya, oleh orang kepercayaan Daud. Tetapi kemenangan itu adalah kemenangan, ya, yang berkabung. Jadi orang tentara Israel itu masuk kota diam-diam. Nah, itu bacaan kemarin mengingatkan kita bahwa, ya, yang bisa mengalahkan maut itu hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, makanya kita sebagai keturunan Abrahami diberikan rahmat belas kasih. Itulah sebabnya dalam segala hal Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam agung yang menaruh belas kasihan, yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Jadi korban pendamaian itu adalah Yesus Kristus. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ya, tanpa Yesus Kristus tidak mungkin dunia ini bisa berdamai dengan Allah, ya kan? Tidak mungkin manusia itu bisa berdamai dengan Allah, ya. Jadi manusia ini bisa berdamai dengan Allah karena Yesus Kristus. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tak seorang pun bisa sampai ke rumah Bapakku tanpa melalui aku. Dan tak ada nama di kolong langit ini selain nama Yesus yang dapat mengantar kita ke hadapan Bapa di surga. Bukannya berteriak-teriak Tuhan yang akan, ya, masuk ke rumah Bapakku, tetapi yang melaksanakan kehendak Bapakku di surga, ya. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, berbahagialah kita yang sudah menjadi pengikut Kristus. Tetapi mengapa kita sering sesat? Nah, itu tadi, kesesatan itu terjadi, kita harus mengalahkan dunia ini. Kata mengalahkan dunia ini, ya, hal-hal yang sifatnya lahiriah itu harus kita kendalikan. Kemudian yang kedua, mengusir iblis, ya. Ya, iblis tuh bisa diusir, ya kan? Dia tidak bisa dimusnahkan, dia hanya diusir, dan dia akan dipenjara selamanya di tempat siksaan yang kekal abadi, yaitu neraka, ya. Kemudian kita mengendalikan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu yang kita kendalikan, ya. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu, kalau kita tidak beriman dan bertakwa dan tidak mengendalikan hawa nafsu kita akan jatuh ke dalam kedosaan. Karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi Yesus itu telah mendapat cobaan yang berat, ya. Bahkan waktu dia 40 hari setelah berpantang dan berpuasa di padang gurun, Yesus itu dicobai iblis. Bayangkan, iblis mencobai Tuhan Allah. Jangankan manusia, ya, iblis ini luar biasa, dia mencobai Tuhan Allah. Apalagi kita ini, ya, apalagi yang mungkin sudah tersesat. Wah, suara iblis
jelas kedengarannya, ya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, baik yang berada di rumah retret ini, di Rutan Pontianak dan Rutan Bengkayang, mari kita selalu menyandarkan diri kepada Tuhan Allah, kepada Yesus Kristus. Mohon pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi tanpa pertolongannya setiap hari itu kita pasti tidak akan bisa sampai dalam hadirat Allah itu. Kata sampai dalam hadirat Allah itu, kita berkenan di hadapan Allah jika kita dimurnikan seperti emas dan perak tadi itu, ya. Karena kita adalah, ya, umat Allah dan kita dikuduskan oleh Yesus Kristus, maka kita menjadi kenisa Roh Kudus. Maka kita ini adalah bait suci Allah. Ketika kita dibaptis, kita menjadi bait suci Allah. Itulah disebut kenisa Roh Kudus. Nah, kita ini adalah bait suci Allah. Bagaimana Allah mau tinggal di dalam diri kita kalau kita tidak dimurnikan, tidak kudus, tidak suci? Ya tidak bisa. Jadi dari ujung kaki sampai ujung rambut itu adalah milik Allah. Tak selai rambutmu pun tidak dihitung oleh Allah Bapa di surga. Barang siapa menyesatkan anak kecil ini, hendaknya digantung batu kilangan dan dicampakkan ke dalam laut. Nah itu, jadi kita ini adalah anak-anak Allah. Jadi keistimewaan kita sebagai orang Kristiani ini, kita bisa menyebut Allah itu Bapa. Mana orang Israel atau orang Yahudi bisa menyebut Allah itu Bapa? Ya, Yesus saja menyatakan dirinya anak Allah mau dirajam pakai batu, ya kan? Nah, jadi kita tahu bahwa batu itu adalah istilah karena batu itu dipergunakan Daud untuk mengalahkan si jahat Goliat, ya kan? Nah, makanya kalau orang menyamakan dirinya sama seperti Allah, dia harus dirajam pakai batu, karena memang itu adalah suatu kebengesan, ya, kekejian bagi Allah. Karena raja orang Israel itu Allah, tetapi raja yang menjadi manusia itu Yesus Kristus ditolaknya. Nah ini karena mereka tidak mau setia atau mengikuti firman dan sabda Tuhan. Dialah terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Haleluya. Mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita dalami Injil pada hari ini. Cukup panjang, ya. Kita bacakan yang panjang tadi supaya kita mendalami. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi ini adalah tradisi, ya, bagi keluarga Yahudi, ya, atau keluarga Israel untuk mempersembahkan anak sulung kepada Tuhan Allah. Dan itu merupakan suatu kewajaran, kepantasan. Sudah pantas dan selayaknya. Dan itu dilakukan oleh Santo Yusuf dan Bunda Maria. Mengapa? Karena mereka adalah orang Yahudi. Dan mereka harus mempersembahkan anak sulungnya ke bait suci Allah itu. Karena anak sulung itu adalah anak yang akan mewarisi, ya, garis keturunan keluarga. Dan dia harus suci kudus, ya, dan dia harus melayani Allah, ya. Nah, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Jadi jelas, ya, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, ya. Itu merupakan suatu perintah Tuhan Allah melalui Musa. Nah, Musa menyatakan itu kepada bangsa Israel. Tetapi apa yang terjadi? Kita tahu anak sulung dari Yakub atau anak sulung Israel itu, tadi saya sampaikan, Ruben itu melakukan malapetaka bagi dirinya. Nah, dia meniduri, ya, salah satu istri dari bapaknya Yakub, ya, itu Ruben, ya. Jadi kita tidak tahu dia meniduri siapa, tidak disebut di situ apakah Zilpa atau Bilia, ya kan. Nah, yang jelas dia meniduri salah satu dari istri dari bapaknya itu. Jadi kan istri bapaknya kan ada dua, mamanya Lea dan bibinya Rahel. Lalu ada gundiknya, ya kan? Bilha itu adalah, ya, gundiknya si atau, ya, sebenarnya gundik itu seperti, ya, asistennya lah, ya kan? Zaman itu ya seperti itu, ya, asistennya Rahel, sedangkan Zilpa itu asistennya Lea, kan gitu. Karena mereka saling iri mengiri untuk memberikan keturunan kepada, ya, Yakub. Karena menurut tradisi mereka, kalau mereka bisa melahirkan anak laki-laki yang banyak bagi suaminya, itu adalah suatu berkat, begitu. Nah, kemudian ada Simeon. Nah, Simeon ini juga, ya, tidak dianggap sulung, ya kan? Mengapa? Karena dia menumpahkan darah. Menumpahkan darah. Kita ingat, ya, mereka punya adik perempuan yang namanya Dina. Lalu
Ya, memang Dina itu ya seakan-akan menurut tradisi mereka dirampas lalu diperkosa, tetapi adik iparnya itu sudah menyerah dan akhirnya mereka mau bersunat. Tapi Simeon dan Ruben karena naik darah tadi langsung menghabisi satu kampung dihabisi. Maka Simeon juga tidak mendapat hak kesulungan itu. Lalu selanjutnya kita tahu juga lanjut ke Lewi. Nah, Lewi ini memang dia juga ikut dalam pembantaian waktu itu, tetapi akhirnya Lewi dia dipilih untuk menjadi imam keturunannya. Nah, maka hak kesulungannya lepas. Nah, lanjut ke Yehuda. Nah, Yehuda yang mendapat hak kesulungan. Karena memang menurut hitungannya ya pasti itu tadi, ya. Yehuda itu mendapat hak kesulungan karena abangnya yang pertama itu dia sudah melepaskan hak kesulungannya, si Simeon juga melepaskan hak kesulungannya, kemudian Lewi juga melepaskan hak kesulungannya. Makanya Yehuda mendapat hak kesulungan itu. Nah, walaupun nanti pada prinsipnya kita tahu bahwa raja yang diurapi pertama kali adalah Saul dari keturunan Benyamin, ya. Kita tahu Benyamin ini menjadi anak sulung bagi Yakub karena si Yusuf itu dijual. Yusuf dianggap mati. Mengapa dia menjadi sulung dan dipercaya walaupun dia bungsu? Karena kita tahu Yakub itu mencintai Rahel. Nah, Yakub mencintai Rahel, maka anak sulungnya ya Yusuf. Lalu Yusuf hilang, jadi anak sulungnya adalah Benyamin. Benyamin ini ya, dia merupakan anak kesayangannya. Kalau misalnya Benyamin juga Yakub katakan ini sampai hilang atau mati, maka Yakub itu akan menghabisi dirinya. Maka wajar ketika Samuel itu mengambil raja dari keturunan Benyamin, dialah Saul. Nah, jadi seperti itu. Tapi hak kesulungannya itu lepas karena sebenarnya ya balik ke Yehuda lagi, kan begitu. Baliklah ke Yehuda. Nah, Yehuda ini sebenarnya juga melakukan semacam hal-hal yang kurang tepat, yaitu karena Yehuda itu punya anak 3 laki-laki, ya kan? Kemudian si Or, kemudian Onan, lalu Sela, ya. Lalu ada anak dari Tamar. Tamar itu menantunya, ya. Karena Tamar harus memperoleh keturunan, sedangkan Yehuda itu tidak menggenapi janjinya. Nah, itulah dia Tamar dan Peres itu kan. Dari ada Peres, ada apa dan sebagainya. Nah, itu juga. Nah, tapi itu tadi tidak dilihat oleh Allah. Mereka tetap mereka tetap diampuni dosa-dosanya karena mereka dari keturunan Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub tadi itu. Jadi Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, jadi anak sulung itu harus dikuduskan, itu menurut tradisi, dan itu memang adalah sesuatu yang harus pantasnya. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Jadi ada syaratnya, ya. Syaratnya mereka harus mempersembahkan sesuai hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur. Kata sepasang itu berarti jantan dan betina burung tekukur, ya. Atau 2 ekor anak burung merpati. 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, dan ibu-ibu, saudara-saudari, ya, Simeon ini adalah orang yang saleh, ya, dan dia, ya, diurapi dan Roh Kudus itu ada di atasnya. Kata Roh Kudus ada di atasnya, Tuhan Allah lah yang berada di atasnya. Karena orang saleh itu, ya, dan kudus itu pastilah, ya, Allah berada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Jadi Mesias itu artinya dia yang diurapi Tuhan. Ya, kata diurapi itu, ya, ketika Yesus dipersembahkan di bait Allah, dia menjadi imam, nabi dan raja. Nah, ini, ya, jadi Yesus itu sudah diurapi dan dia adalah anak Allah dan dia adalah imam, nabi dan raja. Nah, tetapi banyak orang tidak bisa tahu atau tidak dapat tahu karena belum dinyatakan, ya,
harus dinyatakan oleh Tuhan sendiri melalui sebenarnya melalui hamba-hambanya tadi kita tahu tetapi banyak orang tidak bisa percaya karena memang harus melihat dengan mata kepala sendiri. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya. Jadi bapak-bapak yang terkasih, nah ini bapak-bapak datang ke gereja itu atas dorongan Roh Kudus, bukan atas dorongan diri sendiri ya. Jadi banyak yang berkata, coba tanya bapak-bapak yang tidak datang ke gereja itu, ngapa dia? Karena tidak ada dorongan Roh Kudus. Ada yang bertanya bagaimana kita tahu kalau kita itu didorong oleh Roh Kudus? Ya kita datang ke gereja itu mendapat dorongan Roh Kudus. Karena kalau kita tidak mendapat dorongan Roh Kudus, kita tidak akan sampai ke bait suci Allah itu. Walaupun kita misalnya dosa kita semerah kesumba atau apapun, tetap ketika orang mendapat dorongan Roh Kudus, makanya dia bisa masuk ke bait suci Allah. Dan orang yang mendapat dorongan Roh Kudus itu dia mau dibaptis. Jadi kalau dia biarpun ditarik untuk dibaptis, kalau dia tidak ada dorongan Roh Kudus tidak bisa. Atau Roh Kudus ada di atasnya. Makanya baptis itu adalah rahmat, berkat. Biarpun kita serumah tapi kok orang ini tidak mau dibaptis ya karena memang pada prinsipnya apakah dia mendapat dorongan Roh Kudus? Tidak, ada rahmat gitu. Kalau tidak ada rahmat dari Roh Kudus tidak bisa. Jadi biarpun bapak, ibu, saudara-saudari mengajarkan dia iman kekristenan, iman Kristiani, tidak akan mungkin dia percaya kepada Yesus kalau tidak ada Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang harus mendorong orang itu untuk percaya. Sama seperti ini. Sama Simeon datang ke bait Allah ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Simeon menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah. Ini menantangnya bukan menantang, ini bahasanya harus beda ya. Menantangnya itu artinya dia mengangkat Yesus itu di atas tangannya gitu. Itu kata menantang gitu. Bahasa Indonesia itu bukan menantang misalnya mengajak duel, tidak. Menantangnya itu mengangkat sambil memuji Allah. Katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Nah, ini dia. Mengapa kematiannya itu menjadi berkat rahmat? Karena ketika Simeon melihat Yesus sudah genaplah semuanya dan dia akan menghadap Bapa di surga dengan peristiwa kematiannya. Jadi Simeon bisa mati kalau sudah melihat Mesias. Nah, ini adalah sukacita Simeon. Banyak yang bertanya bagaimana Simeon? Simeon tidak dapat mati sebelum melihat Yesus. Tapi ketika dia melihat Yesus, dia bisa sampai ke rumah Bapa di surga. Maka dia bersyukur karena Simeon sudah sangat tua. Banyak yang berkata, ada enggak yang mengucap syukur atas kematian? Ini Simeon atas dirinya sendiri. Simeon sudah bisa menuju rumah Bapa di surga atau meninggal karena sudah melihat Yesus. Nah, itu adalah suatu kegenapan janji Allah kepada Simeon. Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih, kata amat heran itu, Yusuf dan Maria memikirkan sesuatu yang dipikirkan manusia. Karena amat heran itu sebenarnya kok orang ini bisa berkata demikian, kan begitu. Bisa jadi misalnya bapak, ibu, saudara-saudari bertemu dengan orang-orang yang membawa firman dan sabda Tuhan, kok dia bisa berubah seperti itu gitu. Kan kita amat heran gitu. Jadi jangan heran ketika kita menjadi manusia ini, hal-hal itu menjadi keheranan bagi kita. Dan akibat heran itu kita mencari tahu mengapa orang itu bisa berubah menjadi pengikut Kristus yang setia. Maka sering ada video kesaksian-kesaksian disebarkan ke mana-mana, padahal kita sendiri sudah mengetahui keheranan itu, tetapi kita masih perlu diyakinkan berkali-kali.
Video tentang misalnya orang yang bertobat dan menjadi pengikut Kristus itu kan sebenarnya bukan ingin mengatakan kita itu lalu ingin menyatakan kebenaran bahwa Yesus itu benar, karena memang Yesus itu adalah kebenaran. Ya, jadi video itu hanya mengingatkan kembali bahwa kita bersyukur bahwa Roh Kudus telah mendorong ini untuk mengenal siapakah ya Yesus itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi banyak diantara kita lalu ingin menguatkan iman kawan kita yang lemah. Ya, yang kuat, yang lemah imannya yaitu akibat dia sendiri. Karena dia tidak mau mendengar suara Allah, tidak mau mengikuti kehendak Allah. Ya, melakukan perbantahan-perbantahan terhadap firman dan sabda Allah. Ya, selalu bertanya-tanya tentang firman dan sabda Allah itu, padahal pertanyaannya sudah dijawab. Ya, nanya lagi siapakah Yesus? Ya, Yesus itu Mesias. Ya kan? Siapakah Yesus? Dialah Allah Bapa. Siapakah Yesus? Dialah Roh Kudus. Nanya terus, siapakah Roh Kudus? Dialah Allah Bapa. Dialah Yesus, Allah Tritunggal Maha Kudus. Nanya lagi, ya kan? Kok Bapa beranak katanya? Nanya lagi. Nah, kalau seperti itu terus bagaimana iman kita itu akan bertumbuh dan berkembang kalau kita hanya berkutat seputar-putar itu? Ya, padahal firman dan sabda Tuhan yang harus kita wartakan. Jadi banyak diantara kita tuh berkutat tentang imannya, padahal iman itu sudah diberikan sama seperti satu talenta. Tapi mau tidak kita mengembangkan iman kita, bertumbuh iman kita itu dengan mewartakan firman dan sabda Tuhan. Ya, misalnya satu ayat lah kirim ke kawannya satu hari, ya. Nah, minimal mengajak berdoa bersama, mengajak orang tanda salib itu sudah bagian dari mewartakan. Mengajak orang berbuat baik itu adalah bagian dari mewartakan firman dan sabda Tuhan. Ya. Misalnya menyabarkan orang, ya kasih itu kan sabar, ya kan. Kemudian biasa ya kalau dia dendam terhadap musuhnya didoakan, itu kan mewartakan sebenarnya. Ya kan, banyak diantara kita lalu pikir mewartakan tuh harus berkhotbah, harus misalnya ya memberikan renungan. Tidak, dengan contoh dan teladan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari terkasih, mengampuni itu bagian dari bagaimana kita mendengarkan firman dan sabda Tuhan. Nah, itu harus sesungguhnya seperti itu. Ya. Tidak perlulah kita mempertanyakan ini itu. Orang yang mempertanyakan ayat-ayat atau mempertanyakan firman dan sabda Tuhan itu sebenarnya adalah orang yang masih mengembara imannya, masih bertanya-tanya imannya. Kalau orang masih bertanya-tanya, bagaimana dia menjadi pewarta firman? Nah, jadi firman dan sabda Tuhan itu adalah sesuatu atas dorongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menggerakkan kita sehingga kita bisa mewartakan firman dan sabda Tuhan. Karena Roh Kudus itu adalah Roh Bapa surgawi, Roh Yesus Kristus. Dialah Allah Bapa, dialah Allah Putra. Jadi bapak-bapak yang terkasih, jika orang ingin mengetahui tentang Allah Tritunggal Maha Kudus, tentang Yesus, tentang Bapa, tentang Roh Kudus, dia harus dibaptis karena dorongan Roh Kudus. Tetapi bagaimana dia ingin mengetahui Yesus kalau dia tidak dibaptis? Yang dibaptis saja bisa jadi dia menjadi ya tidak percaya. Karena apa? Karena mungkin dia dibaptis waktu bayi, ya kan? Atau dia tersesat karena ada hal-hal duniawi, iblis atau hawa nafsu yang menjerat dia. Jadi bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, berbahagialah kita yang bisa mendengarkan firman dan sabda Tuhan itu. Nah, sama seperti Simeon tadi, ya, sudah genaplah dia. Karena dia menyatakan itu. Bahkan dia tahu bahwa anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel. Kata menjatuhkan itu, banyak orang-orang Israel, terutama para imam, ya, orang-orang Farisi, kemudian ahli-ahli Taurat yang merasa sombong bahwa pengetahuan imannya tinggi, ya, akhirnya bertemu Yesus, terjadilah perbantahan dan mereka akhirnya seharusnya mereka bertobat melihat Yesus, tetapi mereka ya menganggap dirinya sudah suci, ya, maka akibatnya kesombongan mereka lah yang menjatuhkan mereka. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Kata menembus pedang itu artinya ya Maria harus ya menerima semuanya itu masuk di dalam hatinya, ya, disimpan dalam hatinya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, jelas ya bahwa dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Nah, jadi pikiran hati banyak orang. Di manakah hati itu? Ya, banyak yang berkata hati itu di mana? Ya kan? Hati itu di dalam ya
pikiran manusia, hati pikiran manusia. Ya, maka cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, lalu ada juga ini. Jadi kitab suci itu ya, di mana 2-3 orang berkumpul di situ aku hadir. Jadi kesaksian ini juga dikuatkan oleh seorang yang bernama Hana. Hana ini adalah seorang janda yang sudah cukup tua ya. Artinya 84 tahun. Dia ini dari keturunan Aser ya. Kita tahu suku Aser itu ya. Salah satu ya anak dari Yakub ya. Jadi namanya Hana ya kan. Jadi ia sudah sangat lanjut umurnya sesudah menikah. Ia hidup 7 tahun bersama suaminya dan sekarang ia sudah janda berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Nah, orang ini juga ya diurapi Allah dan dia akan melihat Mesias. Makanya orang yang melakukan ya iman dan takwa seperti ini, sama seperti ya Simeon dan Hana ini adalah orang-orang yang berbahagia karena dia melakukan kehendak Allah dengan murni, tulus dan ikhlas. Dan dia bisa melihat Yesus. Ya. Tidak banyak yang bisa melihat Yesus itu. Ya. Ada yang melihat Yesus tapi menganggap dia hanya sebagai nabi. Ada yang melihat Yesus hanya menganggap dia sebagai tukang kayu, anak tukang kayu. Ya. Ada yang melihat Yesus ya sebagai seseorang yang biasa-biasa saja. Ya, itulah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat anak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan bersyukur kepada Allah serta berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Jadi Yerusalem itu mendapatkan kutukan karena apa? Ya, seharusnya Salem itu raja damai, tetapi justru Yerusalem itulah yang nanti akan menyalibkan raja damai itu. Karena salib itulah melepaskan Yerusalem dari kutukan darah yang selama ini terjadi akibat pertumpahan darah. Ya, 12 anak suku Israel itu yang harus menanggung dosa akibatnya, maka mereka terpecah belah. 2 melawan 10, 10 melawan 2. Israel Utara dan Israel Selatan, ya. Jadi seperti itu. Ya, padahal mereka adalah orang yang diurapi, dimateraikan, ya. Jadi seperti itu. Nah, setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta anak Yesus ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Jadi jelas. Jadi perjalanan cukup jauh. Bayangkan Yesus dipersembahkan ke bait Allah umur 8 hari. Ya jelas 8 hari kan, karena Maria dan Yusuf itu berada di Yerusalem untuk cacah jiwa. Jadi kalau ada yang masih meragukan, betulkah Yesus lahir di Yerusalem? Wah, ini adalah orang-orang Kristen yang memang tidak baca kitab suci atau memang bertanya hal-hal yang aneh gitu. Ya jelas betul dong. Ketika Yesus itu kan usianya 8 hari, bagaimana Yusuf dan Maria meninggalkan Yerusalem? Padahal ya kan Maria baru melahirkan kan. Jadi usia 8 hari itu dipersembahkan ke bait Allah dan setelah itu mereka kembali. Ya. Jadi kembali dia. Kembali Maria dan Yusuf serta anak Yesus ke kota kediamannya, yaitu Nazaret ke Galilea. Jadi Nazaret ke Galilea atau Nazaret di Galilea itu ya beberapa hari waktunya perjalanan jalan kaki pakai keledai. Kalau sekarang sih mungkin ya lebih cepat ya, karena ada jalan ya. Tetapi biasanya mereka harus melalui daerah yang namanya negara Israel sekarang. Jadi biasanya dari Israel Utara ke Israel Selatan itu sekarang agak ya pasti harus melewati daratannya negara Israel lagi kan. Nah, anak itu pertama besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, Bapak-bapak yang terkasih, Lukas ini cukup lengkap dia menyampaikan ini. Mengapa dia tahu? Karena Lukas menuliskan ini berdasarkan penelitian. Ya. Jadi Lukas ini mengetahui semua ini pastilah dari Bunda Maria. Ya. Karena Lukas adalah orang yang sangat dekat dengan kaum perempuan. Ya, jadi Injilnya seperti itulah Lukas. Nah, kemudian pertanyaan kemarin itu. Nah, ini saya jawab dulu dengan singkat. Ada pertanyaan yang menjadi PR saya nih, ya. Jadi Bapak-bapak yang terkasih, mengapa ya di Wahyu 7
bab 1 ayat 8 itu orang-orang yang dimateraikan dari bangsa Israel. Jadi kata 144 itu sebenarnya begini, 144.000 itu jumlah ini adalah 12 kali 12 kali 1000. Ya. Adalah angka suci. Ialah seluruh umat Allah yang percaya kepada Kristus, Israel yang baru. Ini dia. Kok suku Dan tidak termasuk? Ya, mungkin suku Dan tidak percaya Kristus. Nah, itu saja sih jawabannya. Jelas ya? Ada pertanyaan, kalau panjang-panjang pun percuma. Ini adalah orang yang percaya kepada Kristus. Ya. Kok sedikit benar orang Israel yang percaya kepada Kristus? Ya udah, itu wahyunya. Wahyu kepada Yohanes pada waktu itu. Setelah itu, orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Jadi setelah itu, ya dari utara, selatan, barat, dan timur. Nah, jadi itu ya. Mengapa suku Dan tidak masuk? Ya itu, dia tidak percaya Kristus. Jadi ada 12 kali 12 kali 1000. Jadi seperti itu. Kok Manase yang masuk? Ya Manase karena percaya Kristus. Jadi jawabannya itu. Mungkin bertanya-tanya, kok dituliskan seperti itu? Ya yang percaya Kristus ya itulah dia. Ya suku Dan tidak percaya Kristus. Dari hitungan 1000 orang itu, suku Dan tidak termasuk. Maka suku Dan tidak tercatat dalam wahyu. Ya, ada enggak Bapak yang kemarin bertanya tuh? Ada hadir enggak? Silakan Pak. Nah, jadi demikian pendalaman kita. Mungkin kalau ada tanya jawab silakan. Silakan Pak Lulu yang kemarin bertanya tuh. Mengapa suku Dan tidak tercatat dalam wahyu? Jawabannya singkat ya. Karena ini jelas ya. Ini jawaban dari gereja sendiri. Karena suku Dan tidak percaya kepada Kristus. Itu saja. Salam. Kurang jelas suaranya. Ya baik. Ya. Oh baik Pak, silakan langsung saya jawab. Ya, saya dengar Pak. Silakan Pak. Ya. Ya. Ya, silakan. Ya.
Ya. Mm-mm. 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 Ya. 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 Baik, saya langsung jawab pertanyaan yang kedua, Pak ya. Nah, jelas lah konsepnya itu. Setan itu kan sebenarnya tidak diciptakan Tuhan. Jadi setan ini sebenarnya adalah malaikat yang mengutuki dirinya. Dia melawan kehendak Allah. Dia ingin sama seperti Allah, maka dia jatuh dalam dosa. Itulah malaikat yang jatuh itu. Jadi namanya macam-macam, ya. Yang paling terkenal namanya iblis, setan dan sebagainya. Dan memang mereka ramai. Ada sepertiga malaikat Allah itu jatuh. Bayangkan Pak, sepertiga. Dan mereka diciptakan lebih awal, ya, daripada manusia, karena mereka makhluk rohani. Dan Allah menciptakan makhluk rohani itu tujuannya adalah melaksanakan kehendak Allah. Tetapi apa yang terjadi? Ada satu, ya, malaikat yang sebenarnya diberikan kepercayaan yang luar biasa. Dia ingin sama seperti Allah lalu memberontak terhadap Allah. Dialah yang disebut dengan Lucifer. Memang itu tidak dicatat dalam kitab suci, tetapi dalam tradisi-tradisi itu dicatat sebagai suatu bentuk ketidaktaatan makhluk rohani itu terhadap Allah. Maka sepertiga dia melakukan pemberontakan terhadap Allah, ingin menguasai surga, tetapi ya karena tata Allah itu tidak mungkin akan diambil alih oleh makhluk ciptaan, maka mereka akhirnya dihukum, ya, dan mereka dijatuhkan ke dunia ini. Tujuan yang pertama adalah sebenarnya begini, Allah ini memberikan pengampunan, ya. Memang, ya, pada prinsipnya mereka akhirnya dijatuhkan ke dalam neraka itu tujuannya untuk tidak mengganggu atau mengacau balaukan alam semesta ini. Nah, makanya kitab Kejadian itu mencatat itu, ya. Makanya dari kitab Kejadian bab 1, ya, kemudian bab 2, kemudian nanti ke manusia dan Taman Eden. Lalu terjadilah yang disebut dengan, ya, sebelum pemberontakan itu ada keiri dengkian, ya. Diperalatlah yang namanya Hawa oleh si ular itu. Memang ular ini binatang, kata binatang ini mau menyatakan bahwa, ya, sebenarnya ciptaan Allah itu tidak hanya manusia saja, tetapi ada makhluk rohani namanya malaikat, kemudian ada yang merupakan makhluk duniawi, benda-benda yang sebenarnya benda-benda itu dianggap mati, tetapi kalau kita tahu sebenarnya itu adalah ciptaan Allah, ya. Kita lihat tahu tanah. Sekarang konsep tanah itu, kok tanah itu bisa menumbuhkan, ya kan? Ada medianya. Kita bilang tanah itu benda mati, tetapi dia bisa menumbuhkan tumbuhan, bisa menjadi tempat makhluk hidup. Ya, pada prinsipnya memang dia tidak bisa berkembang biak, tapi dia bisa diperbanyak dengan macam-macam hal. Nah, jadi debu dan tanah itu kan, kalau kita lihat tanah itu kan ada tanah yang subur, ada tanah yang ini. Nah, sepertinya tanah itu, ya, yang diberkati oleh Allah itu, tanah itu bisa menumbuhkan berbagai macam tanaman. Nah, karena itu adalah berkat Tuhan, ciptaan Tuhan dari itu. Nah, memang kalau kita kembali ke konsep masing-masing itu bisa bias kita, bisa sesat. Jadi kita harus paham dulu, ya. Jadi mengapa? Jadi yang melawan kehendak Allah itu adalah setan. Itu dulu konsepnya.
Sedangkan yang mengikuti kehendak Allah itu adalah malaikat. Mengikuti kehendak Allah, melawan kehendak Allah itu setan. Jadi baik dan jahat. Yang baik itu yang berpihak kepada Allah, yang jahat itu yang berpihak kepada setan, atau yang bersekutu terhadap setan. Ya kan? Nah, maka itu harus dipahami konsepnya. Nah, sekarang ada namanya konsepnya di Taman Firdaus itu muncullah satu binatang yang namanya ular. Ular ini kan simbol dari kecerdikan karena binatang ini, maka dipakai untuk lambang kedokteran. Ular ini kalau terlalu lebih, ya maka simbolnya obat itu kan kalau terlalu lebih menjadi racun. Kalau pas dosisnya, ya kan dia menjadi obat, bahkan untuk menyembuhkan bisa, ya. Dan ular juga dipakai sebagai simbolisasi, ya. Ketika bangsa Israel itu banyak terpagut ular, maka dia membuat patung ular itu. Tapi bukan Allah yang disembah, malah ular itu pula. Makanya kata Yohanes Pembaptis, saya keturunan ular beludak. Mengapa kamu mau dibaptis kan? Ular beludak ini keturunan bangsa Israel karena dia melihat ular itu. Nah, jadi konsep setan itu tadi itu adalah malaikat yang jatuh. Nah, begitu juga dengan makhluk yang namanya ular ini tadi nih. Dia menjadi setan karena dia melakukan tipu muslihat. Cerdik dia, kecerdikannya itu. Makanya dia mulai memutarbalikkan fakta. Hai Hawa, jika kau makan buah ini kau akan sama seperti Allah, katanya. Ya kan, ini bisa dipergunakan. Jadi bayangkan Pak, ya, malaikat Tuhan itu dia punya yang namanya kekuatan untuk mengendalikan makhluk lain. Ya. Setan itu bisa mengendalikan manusia, tetapi dia tidak bisa, ya, untuk menguasai manusia sebenarnya. Mengendalikan bisa dia. Ya. Kata mengendalikan itu ketika orang tidak beriman dia dikendalikan. Ya kan, yang mengendalikan manusia ini kan sebenarnya, ya, yang membuat orang berdosa itu kan karena dunia ini, kemudian karena iblis, kemudian karena hawa nafsu. Nah, pencobaan yang datang dari si ular ini kepada Hawa ini sebenarnya adalah konsep berpikir manusia yang belum mengenal Allah. Sebenarnya kitab Kejadian ini ingin mau menyampaikan bahwa semua itu diciptakan Allah. Kamu berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Dan persoalannya, mengapa manusia itu tidak bisa mengenal Allah? Karena dia sudah memutuskan hubungannya dengan Allah. Seandainya Adam dan Hawa tidak berdosa di Taman Eden itu, sebenarnya manusia ya tidak berdosa. Nah, cuman keiri hatian dengkian malaikat yang jatuh itu karena tidak terima kalau makhluk ciptaan yang dianggap rendah itu kedudukannya diangkat Allah untuk berada di Taman Eden itu. Nah, jadi konsepnya seperti itu konsepsinya. Makanya konsepsinya itu kalau kita ingin memahami itu, baca kitab Kejadian itu, ya kan, berulang-ulang kali, dan di situ kita bisa memahami bahwa Allah itu, ya, ingin manusia itu, ya, selamat. Dan manusia itu sudah dipilih Allah untuk hidup bersama Allah di Taman Eden itu, itulah Firdaus itu, ya. Nah, kan yang namanya manusia itu dari debu dan tanah. Manusia itu Ibraninya kan katanya Adam. Adam itu kan berasal dari tanah. Sebenarnya Adam itu bukan namanya ini ya. Sebenarnya Adam itu adalah ya manusia. Jadi Adam itu bukan nama sebenarnya. Ya. Jadi manusia ini namanya ya disebut ya, misalnya kalau binatang yang di air itu ikan. Ikan ini kan banyak ikannya. Nah, begitu juga Adam, ya kan. Jadi manusia itu Adam namanya. Adam itulah manusia awalnya, ya. Tapi jadi manusia itu ya disebut manusia pertama ya Adam. Karena Adam itu ya berasal dari tanah. Kata Ibrani adalah Adamah. Ya, jadi nama kolektif untuk umat manusia itu Adam. Ya. Bahkan bagi kita orang yang punya konsep ya nama laki-laki itu Adam. Nah, maka disebut makhluk Adam, gitu. Makhluk laki-laki menjadi kerdil ya. Awalnya Adam itu adalah menspesifikasikan manusia, lalu dikerdilkan karena muncullah Hawa. Hawa itu adalah ya kan makhluk perempuan. Nah,
Jadi kalau ada makhluk yang lain, ya memang ada kitab yang kita sering dengar di Henok itu. Sebenarnya ada ya, seharusnya istri Adam itu bukan Hawa, ya itu kan kita hanya sebagai referensi dan tidak sebagai kitab yang bisa diimani, ya. Jadi yang dikatakan tadi itu karena konsepnya ya ada makhluk yang tidak mau menjadi istri Adam katanya, ya kan? Ya jelas. Tapi kalau kita kembali ke kitab Kejadian, ya kita harus konsisten di situ. Jadi manusia menjadi makhluk yang hidup berkat hembusan napas yang menghidupkan, atau juga berkat roh. Ibraninya adalah ruah. Nah, dalam bahasa Ibrani ya, makhluk yang hidup itu disebut ya nafesi. Ya kan? Nah, itu. Lalu di Taman Eden itu, kata taman oleh Alkitab Yunani diterjemahkan dengan kata Firdaus. Nah, itu menurut Alkitab berbahasa Yunani, supaya dan kata ini akan dipakai dalam tradisi selanjutnya. Eden di sini adalah nama sebuah daerah yang tidak dapat ditentukan di mana letaknya. Mula-mula kata Eden mungkin hanya berarti padang belantara ya. Tetapi orang-orang Yahudi mengartikan kata Eden itu atas dasar sebuah kata Ibrani DN yang berarti kenikmatan. Perbedaan antara daerah Eden dan taman yang jelas dalam ayat ini dan dalam ayat 10 dalam bagian-bagian Kejadian selanjutnya menjadi kabur ya. Jadi jelas Bapak-bapak yang terkasih. Lalu pohon kehidupan ialah lambang kebakaan mengenai pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ini adalah pohon kebakaan. Mengapa mesti ada pohon kebakaan itu? Kita kan bertanya, kok Tuhan Allah ini masih membuat itu? Nah, ini sebenarnya adalah konsep di mana Allah tidak menciptakan manusia sebagai robot. Jadi ada kehendak bebas yang diberikan kepada manusia. Begitu juga kepada makhluk rohani itu ada kehendak bebas. Ya kan? Kehendak bebas ini karena ya dia adalah makhluk rohani. Nah, apakah binatang memiliki kehendak bebas? Kan tidak. Binatang kan tidak memiliki kehendak bebas. Binatang itu kan diatur oleh ya alamiah, makanya disebut dia kalau misalnya kawin dia pakai insting saja. Ya memang menurut konsepnya monyet atau misalnya simpanse dan sebagainya itu mendekati kecerdasan manusia. Dia bisa dilatih seperti manusia, tidak. Dia tetap binatang. Binatang ya binatang, hewan ya hewan. Jadi seperti itu. Nah, persoalannya ada teori evolusi, ya itu kan silakan saja. Pengetahuan manusia itu kan hanya mendekati. Tetapi iman itu ya berasal dari Allah. Nah, selanjutnya ya kita bisa lihat di situ ya. Kalau memang manusia jatuh ke dalam dosa, ya kita langsung di situ karena penjelasan yang ditanyakan oleh Bapak tadi. Nah, di sini jelas, Pak. Ular di sini menjadi topeng bagi sebuah makhluk yang bermusuhan dengan Allah dan manusia. Ya, jelas di situ. Dan kemudian Perjanjian Baru serta seluruh tradisi Kristen mengartikan ular itu sebagai iblis. Kita bisa lihat di Wahyu bab 12 ayat 9, bab 20 ayat 2 dan Ayub bab 1 ayat 6. Ya, Pak. Jadi jelas itu. Jadi tidak ada lagi yang bisa membantah, ya jelas. Ya. Jadi kitab Kebijaksanaan bab 2 ayat 24 dan kemudian Perjanjian Baru serta seluruh tradisi Kristen, Bapak, mengartikan ular itu sebuah iblis. Ya. Mengartikan ular itu sebagai iblis. Jadi saya tidak mengatakan ini konsep saya. Saya mengatakan ini adalah konsep tradisi Kristen dalam Perjanjian Baru. Jadi kalau ada yang mengatakan beda antara iblis, beda antara setan, ini tidak ada ya, namanya itu beda-beda kok. Ya jelas ular itu sebagai iblis. Nah, itu konsepnya, Pak. Ya. Jadi saya ngambil dari yang Saqih. Nah, ini Saqih ini maksudnya saya punya ya tafsiran yang jelas di sini. Ini saya jelas di sini, Pak. Saya tidak berani menjadi penyuluh itu pakai konsep-konsep sendiri gitu. Nah, itu jawabannya, Pak. Jadi kalau ada masih orang Kristen lalu mengatakan ular itu kan binatang, tidak.
konsep ular dalam kitab Kejadian ini dijelaskan dalam Perjanjian Baru bahwa ular itulah ialah iblis. Karena apa? Dia menjadi topeng bagi sebuah makhluk yang bermusuhan dengan Allah dan manusia. Nah itu, jadi karena waktu itu ya rumusan orang Yahudi memang belum bisa menangkap ular itu siapa gitu ya. Tetapi bagi tradisi Kristen ya ular itu adalah iblis. Ya, dia melawan kehendak Allah dan sebagainya. Nah itu jadi harus dipahami. Nah makanya kita lihat di situ ya, permusuhan. Adanya permusuhan antara keturunan ular dan keturunan perempuan. Dengan demikian manusia dilawankan dengan iblis serta keturunannya. Secara sama-sama ayat ini juga berbicara tentang kemenangan terakhir yang akan diperoleh manusia. Ini sinar pertama dari keselamatan mendatang, pra-Injil ya. Dalam terjemahan Yunani, anak kalimat engkau akan meremukkan tumitnya mulai dengan kata ganti diri dia yang mengenai seorang laki-laki. Menurut terjemahannya itu kemenangan terakhir tidak akan diperoleh oleh keturunan perempuan umat manusia ya pada umumnya, melainkan oleh salah seorang keturunannya. Terjemahan itu menjadi dasar tafsiran yang langsung menghubungkan ayat ini dengan Mesias. Tafsiran itu sangat digemari para penjaga gereja. Mesias tidak dapat dipisahkan dari ibunya. Ini terungkap dalam terjemahan Latin yang berbunyi ipsa conteret, ia seorang perempuan akan meremukkan, sehingga ayat ini dihubungkan dengan Maria. Tafsiran yang terkandung dalam terjemahan Latin itu menjadi tradisional dalam gereja Katolik. Nah itu Pak, untuk pertanyaan Bapak tadi ya, jadi konsepsinya begitu. Jadi memang ini memang sedikit sekali dimiliki. Ini hanya 1000 ya eksemplar dicetak. Mudah-mudahan ini kembali bisa dicetak untuk bisa memberikan konsep yang jelas tentang siapakah ular itu ya. Jadi jangan kita mau dipancing oleh iblis. Lah ular itu bukan iblis, bukan setan. Ya ular itulah iblis. Dialah yang menjatuhkan manusia sehingga manusia itu ya menjadi berdosa. Selain dunia, tapi ada oknum yang di tengah yang seperti itu. Nah, kemudian yang tadi pertanyaan pertama itu PR-nya. Itu harus dijelaskan lagi minggu depan lah Pak. Untuk yang pertanyaan pertama, karena itu memang harus saya cari data-data otentik, nanti saya jelaskan dulu. Baik, silakan Pak Andre. Ini Pak Andre sudah mulai mau megang mic nih. Ya, jadi saya tanya dulu kepada Bapak tadi. Lupa saya nama Bapak. Siapa Pak tadi Pak? Ini Ismanto. Luar biasa. Luar biasa pertanyaannya Pak. Jadi pertanyaan Bapak ini akhirnya membuat saya harus memberikan data-data otentik dan saki. Nah ini sangat bagus Pak, sehingga kita bisa belajar mendalami kitab suci. Baik Pak Andre, silakan. Untuk yang pertanyaan pertama Pak, nanti untuk PR minggu depan Pak ya. Pak, jadi seperti itu. Silakan Pak Andre. Ya. Ya. Ya, silakan. Baik.
Ya. Baik Pak Andre selalu bicara tentang dogma atau tradisi ya. Jadi begini Pak, misalnya katekese itu kan memang magisterium gereja itu memang ya gembala lah, ya kan. Jadi kita sebagai awam ini tidak bisa mengeluarkan katekese itu karena memang katekese itu kan memang haknya gembala untuk menyampaikan itu, surat kegembalaan dan semuanya, ya kan. Nah makanya biasanya Sri Paus itu menyampaikan misalnya katekesenya atau misalnya dokumen-dokumennya, ensikliknya itu berdasarkan dari hasil ya, pasti ada masukan-masukan dari gereja universal, ya kan, mengingat situasi dan juga melihat situasi itu memang merupakan situasi yang dunia ya. Karena gereja itu kan bonum comuni untuk kesejahteraan umum. Gereja hadir di muka bumi ini kan tujuannya ya untuk menjadi damai sejahtera berkat bagi semua orang. Jadi gereja itu kan adalah sakramen keselamatan bagi semua orang, Pak. Jadi gereja itu ya berpihak kepada kaum miskin dan papa. Tujuannya adalah bagaimana gereja itu memperjuangkan prinsip-prinsip keadilan dengan cinta kasih, memperjuangkan prinsip-prinsip kebenaran dengan cinta kasih, memperjuangkan prinsip-prinsip hidup itu dengan cinta kasih. Karena gereja adalah Yesus Kristus, Pak. Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran dan hidup, dan wakil Kristus di dunia, ya kan? Itu tahta apostoliknya atau wakilnya adalah konsensusnya ya sejak zaman Rasul Petrus ya sebagai Paus pertama. Nah, dialah ya Paus itu. Maka katekese yang dikeluarkan oleh Paus itu adalah katekese yang saki, artinya katekese yang memang adalah suara yang harus dilaksanakan oleh gereja universal itu sebagai bentuk cinta kita kepada Yesus Kristus. Nah, jadi itu dulu. Jadi jelas apa yang dikeluarkan oleh gereja itu adalah melihat kontekstualitasnya. Jadi sekarang ini kan keinginan Paus Fransiskus sebenarnya akan mengadakan konsili Vatikan ketiga. Makanya dicanangkan sebenarnya. Tapi karena Covid, akhirnya ya diadakanlah sinode. Sinode itu kan berjalan bersama-sama, ya, berjalan bersama-sama umat. Bagaimana ya apa yang diserap dari bawah. Sekarang ini sinode ini kan mulai dari lingkungan, minta masukannya, kemudian langsung dari paroki ke dekanat ke kuskupan. Nah, kuskupan nanti disuarakan di tingkat KWI disuarakan di tingkat kuskupan se-Asia Tenggara, kuskupan se-Asia, dan kuskupan mungkin ya, di dunia. Nah, itulah nanti disampaikan. Nah, dari hasil-hasil masukan-masukan itu, gereja yang mendengarkan itu nanti ada keputusan-keputusan yang diambil oleh gereja sesuai seturuk dari kitab suci. Iman yang kontekstual itu diperjuangkan ya, dan banyak dokumen-dokumen resmi gereja itu yang memang disuarakan sesuai dengan konteksnya. Seperti Konsili Vatikan kedua itu kan dokumennya itu kan sudah ya kurang lebih 50 tahun lebih ya. Nah, dokumen-dokumen itu kan kemudian ada ensiklik atau surat kegembalaan dari Paus, ya kan, bagaimana. Kemudian kita tahu juga tentang persaudaraan manusia. Bagaimana Paus Fransiskus itu ya ada dokumen bersama yang disetujui dengan imam besar ya Mesir ya atau imam besar Kairo itu, bagaimana dokumen tentang ya kita ini adalah satu saudara sebagai manusia. Nah, ini kan sebenarnya untuk hidup rukun, damai dan sejahtera. Sebenarnya manusia di muka bumi ini kan pada prinsipnya adalah manusia ciptaan Tuhan semuanya. Nah, jadi sebagai ciptaan Tuhan itu kita harus hidup saling mengasihi. Gereja sebagai sakramen keselamatan itu adalah menawarkan suara Allah itu untuk dilaksanakan karena kita adalah keturunan Abraham. Nah, tadi sama seperti Yesus dipersembahkan di bait Allah. Keturunan Abraham itu, ingat, Abraham dipilih Allah itu karena dia adalah bapak orang beriman, bapak bangsa-bangsa beriman. Jadi orang-orang yang beriman kepada Sang Pencipta itu pada prinsipnya adalah keturunan Abraham. Keturunan Abraham dari siapa? Kita tidak tahu. Kalau orang
Israel, orang Kristen itu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kan begitu. Lalu kita tahu bahwa Abraham punya anak yang namanya Ismail. Ada yang dari keturunan Ketura. Kita tahu Sarah meninggal, ya, lalu Abraham kawin dengan Ketura. Nah, Ketura itu kan ada anaknya juga kan. Jadi berkat Abraham itu mengalir kepada anak-anaknya. Tapi bangsa pilihan Allah itu hanya dipilih Allah melalui keturunan yang sah, yaitu Ishak. Ya, persoalan ada yang mengklaim keturunan Ismail yang sah, itu bukan urusan kita. Tetapi Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, ya kan? Lalu Allah Israel itu ya berasal dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Jadi Allah Abraham itu Allah yang disembah oleh semua orang. Nah, jadi di situ katekese yang dikeluarkan oleh gereja itu adalah katekese yang kontekstual demi damai dan sejahtera. Allah itu adalah kasih kan. Misalnya tentang Deus Caritas Est, Allah adalah kasih yang pernah dikeluarkan oleh Paus Benedictus yang ke-16. Kemudian tentang Laudato Si, ya kan, dokumen-dokumen tentang bagaimana mencintai lingkungan hidup itu. Nah, itu semua kan katekese mengajarkan kita untuk kita peduli bahwa dunia ini diciptakan oleh Sang Pencipta. Yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Dialah Yesus, dialah Roh Kudus. Yang menyelamatkan alam semesta ini hanyalah Allah juga. Kemudian yang membimbing kita untuk mencintai alam ini, karena ini adalah ciptaan Tuhan, ya Roh Kudus. Jadi iman kita itu adalah iman yang terus didampingi, bahkan diberkati, dilindungi, disertai. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi kita. Karena kalau kita tidak diberkati, kemudian kita tidak disertai dan tidak dilindungi oleh Allah, kita akan berjalan dalam kegelapan, sesat, ya kan? Kesesatan itu harus menjadi hal yang mesti dilawan oleh kita dengan cara kembali bertobat kepada Allah. Cara bertobat kepada Allah kan kita tahu bahwa Allah telah menebus dosa-dosa kita. Jadi manusia itu semuanya ditebus oleh Allah. Nah, bagaimana kita yang sudah menjadi berkat? Ingat, orang Kristen itu bisa menyebut Allah itu Bapa karena itu tadi. Ya, kita tahu bahwa Samuel itu menyebut Tuhan itu Bapa secara tidak sengaja. Maka dalam perjanjian lama, Allah itu sudah dipanggil Bapa oleh Samuel. Ketika Samuel, ya Bapa, katanya kan, dipikir Imam Eli. 3 kali dipanggil, Samuel, ya Bapa, kata Samuel. Ketiga kali, Samuel, ya Bapa, secara tidak sengaja. Jadi sebagai Bapa kita, Allah itu adalah Sang Pencipta yang melindungi, menyertai, membimbing kita. Dan gereja, ya, karena tata apostolik itu, iman itu kan berdasarkan tradisi para rasul. Kalau para rasul tidak mewartakan iman kepercayaan akan Yesus Kristus kepada kita sampai sekarang, ya sia-sialah kita. Jadi karena tradisi itu tadi, ya kan, gereja yang satu, kudus, Katolik itu kan universal, Bapak-bapak yang terkasih. Itu kan sifat gereja sebenarnya. Memang di Indonesia lalu menjadi kata-kata agama, ya itu terserahlah. Itu karena nomenklaturnya begitu. Tapi Katolik itu universal untuk gereja seluruh dunia. Ya kan? Tiba-tiba misalnya ada eklesiologi, misalnya Martin Luther menciptakan eklesiologinya sendiri, ya itu urusannya. Tanggung jawabnya nanti di akhirat kan begitu. Nah, lalu Paus itu bertindak, ya, mengeluarkan katekese itu kan tujuannya untuk mengatur tata rahmat ilahi supaya, ya, pewartaan akan Injil Yesus Kristus itu bisa sampai ke seluruh muka bumi ini kepada segala makhluk. Nah, itu dulu Pak Andre jawabannya. Mungkin ada yang masih mau bertanya dari Bengkayang mungkin, karena Bengkayang ini saya lihat cukup ramai ini. Gimana Pak Girot, ada yang bertanya dari Bengkayang? Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari yang terkasih? Ya, mungkin ada yang bertanya dari Rutan Bengkayang. Sok adup, age adup ya. Ya kan? Age adup ya, karah dia age adup. Nah, ada yang mau bertanya silakan. Oh, masih malu ya Pak? Ya, saya pikir nantilah pada pertemuan kedua, ketiga mulai lancar. Pak Andre lagi, silakan Pak Andre, silakan. Ya, silakan Pak Andre dari Rutan Pontianak.
Masih dimutkan loh, dimutkan. Rutan Pontianak dimutkan. Mau dibuka mutnya. Ah ya, silakan Pak Andre. Ah ya ya ya. Oh, oh ya ya. Ya. Mm-mm. Mm-mm. Baik. Mm. Mm. Baik Pak, ini pertanyaannya memang lebih pada hak asasi manusia. Jadi gereja begini, gereja itu tidak menyingkirkan orang-orang yang mengalami kelainan jiwa. Itu kan masuknya tuh kelainan jiwa ya, atau bisa dikatakan kelainan hubungan sosial ya. Jadi ada orang yang memang menyukai laki-laki atau perempuan menyukai perempuan. Justru gereja ingin menolong mereka untuk kembali kepada hakikatnya sebagai laki-laki dan perempuan sesuai dengan kitab Kejadian, ya kan? Mengapa sih terjadi seperti itu? Dari zaman Perjanjian Lama pun sudah terjadi seperti itu, Pak. Sodom dan Gomora ya. Apa yang dilakukan oleh malaikat Allah ini sebenarnya Allah ingin menyelamatkan Sodom dan Gomora. Bahkan kita tahu ya, di Sodom dan Gomora itu ya Allah tetap menyelamatkan ya, menyelamatkan Lot, istrinya dan anaknya yang 2 orang perempuan itu. Bahkan malaikat Allah itu ingin dipakai ya. Tetapi apalah boleh dikata, bangsa ini memang sudah sangat jahat. Dia sudah bersekutu dengan dunia, bersekutu dengan iblis, bersekutu dengan hawa nafsunya. Nah, lalu Sodom dan Gomora itu hancur itu kan karena memang dunia itu rapuh. Dan memang seakan-akan Allah itu menghukum, padahal tidak. Justru ya, Sodom dan Gomora itu sebagai lambang bagaimana Allah menyelamatkan orang-orang yang bisa diselamatkan itu. Nah, menurut ya, gereja mengeluarkan dokumen atau misalnya mengajak kita untuk merangkul para kaum LGBT itu kan tujuannya satu, untuk memulihkan hakikat ya. Kemudian mereka, karena untuk mendapatkan kesembuhan rohani itu ya melalui gereja. Jadi seperti itu, bukan kita menyingkirkannya lah. Lalu misalnya pemerintah Jerman melegalkan perkawinan sejenis, yaitu urusan konstitusi negaranya, itu kan hak asasi negaranya. Tetapi pada prinsipnya gereja tidak ingin
mengatakan hal seperti itu menjadi sesuatu yang harus diperdebatkan. Justru gereja ingin mengajak, marilah kita melihat situasi itu sebagai suatu yang kontekstual, dan kita harus menjadi pewarta-pewarta saksi iman untuk menyelamatkan orang-orang yang mungkin tersesat karena dunia. Itu kan tersesat karena dunia, Pak. Karena masalah dunia ini kan urusan di dunia. Masalah konstitusi itu kan dunia. Jadi harus dipahami bahwa ya di Jerman bukan 100% Kristiani juga. Negara itu adalah negara yang plural sekarang. Artinya ya dunia ini ingin, ya kan, atau negara itu ingin menyelesaikan masalah hak sipil yang sudah diperjuangkan itu. Nah, itu dunia, Pak. Jadi kesesatan itu bisa karena dunia. Ya. Nah, itu harus dipahami. Makanya gereja mengajak, marilah kita untuk mengajak ya para ya orang-orang yang LGBT itu bisa hadir di gereja untuk mendapatkan pencerahan, untuk mendapatkan yang namanya pewartaan, sehingga mereka bisa menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu memang tidak sesuai kodrat, ya kan? Nah, itu saja sih sebenarnya pada prinsipnya. Gereja adalah sakramen keselamatan. Jadi gereja justru berpihak kepada orang-orang yang tertindas seperti itu. Mereka kan tertindas, Pak. Bahkan dihakimi, bahkan kita tahu pernah terjadi ya mereka harus dibakar hidup-hidup, ya kan? Nah, apalah salahnya mereka mencintai? Tetapi yang berdosa itu kan perzinahannya, Pak. Ya kan? Sekarang konteksnya itu kan persahabatan, itu kan laki-laki dengan laki-laki, kan dia mencintai sebagai sahabat. Tetapi kalau dia kata mencintai itu lalu ingin menjadi suami dan istri, istri itu kan bagi kodrat kita itu kan harus perempuan, suami itu harus laki-laki. Nah, jadi itu karena dalam rumusannya pun semua gereja, ya kan, laki-laki akan bersatu dengan istrinya, ya kan? Ya jelas di sini kan dikatakan jelas istri itu ya kaum perempuan lah, ya kan? Nah, laki-laki akan bersatu dengan istrinya dan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Nah, itu konteksnya, Pak. Jadi sebenarnya Allah mencintai seluruh manusia dan ingin menyadarkan, gereja ingin menyadarkan bahwa dunia itu ya harus dilawan dengan cinta kasih Allah. Jadi seperti itu loh Pak Andre. Nanti kita akan dalami lah. Mungkin demikianlah pertemuan kita ya, mengingat waktu ya. Gimana Pak Gidot? Cukup ya? Kita lanjutkan minggu depan ya Pak Gidot dan kawan-kawan. Ya, Salam. Ya, mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang bertata dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas karya agung-Mu kami dihadirkan di tempat ini. Terima kasih bahwa saudara-saudari kami mau hadir di gereja Rutan Okumene Pontianak ini dan gereja Rutan Okumene Bengkayang. Semoga kami yang hadir ini selalu bersatu padu, hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah kawan-kawan kami ini yang mungkin masih tersesat agar kembali untuk yakin akan firman dan sabda-Mu, bahwa Engkaulah yang menyelamatkan kami dan kami dapat mewartakan firman dan sabda-Mu di tengah kondisi apapun yang terjadi pada hidup kami. Berkatilah keluarga kami, istri-istri kami, suami-suami kami, anak-anak kami, dan berkatilah kawan-kawan kami yang sedang sakit agar dipulihkan dalam nama Yesus. Mereka dapat dipulihkan baik kehidupan rohani, kehidupan jasmani, dan juga kehidupannya di muka bumi ini dapat dibimbing oleh Roh Kudus untuk setia kepadamu. Berkatilah para pengurus gereja baik di Rutan Pontianak dan Rutan Bengkayang agar bersatu padu hidup rukun dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan rohani untuk menuntun putra-putrimu kembali kepada jalanmu dan mencintai Engkau dengan tulus dan ikhlas. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan merajai dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salam.